Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah bunda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sangat bersyukur atas nikmat umur yang Allah sampaikan hingga malam hari ini. Sudah lebih kurang 11 malam kita berada di bulan Jumadil Akhir. Setelah ini ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, dan insyaallah sebentar lagi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dan keluarga telah mempersiapkan lahir dan batin jauh hari, baik itu terkait dengan fisik kita ataupun juga terkait dengan harta yang nanti kita gunakan. Nah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita orang-orang yang Allah cintai, ya. Tentu Allah sangat mencintai kita dan keluarga kita ketika mengharapkan hanya ridhonya. Mudah-mudahan keluarga yang bukan hanya bertemu di dunia, tapi juga bertemu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Masih berkaitan temanya tentang harta, maka malam hari ini tema kita adalah harta dan ketahanan keluarga kita. Saya ulangi, harta dan ketahanan keluarga kita. Bapak Ibu, semua kita ini bermula dari yang namanya keluarga. Bahkan akhir hayat kita nanti itu yang paling dekat dengan kita tentu adalah keluarga. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga itu diantaranya himbauan kepada para ayah supaya menjaga keluarganya dari bahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ya, maksudnya keturunan kita dari bahan bakarnya api neraka. Saya memulakan tausiah ini dengan satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Ayahnya kaya, punya aset yang banyak sekali. Dan anak-anaknya ada yang putus sekolah. Ada yang kemudian, maaf ibu, terkena gangguan jiwa. Rasanya tak mungkin. Karena hartanya ada, keluarganya kaya. Tapi sebaliknya, ada kita lihat keluarganya jauh dari cukup. Tapi alhamdulillah bahkan anaknya ada yang sampai S2. Ini dua fenomena yang saya alami dalam kehidupan ini, Bu. Bertemu keluarga A dan bertemu keluarga B.
Jadi bukan ibu kemudian keluarga cemara mana Ustadz? Karena ada B dan C gitu ya. Apakah ini maksudnya keluarga cemara? Yang B ini baru berapa hari yang lalu tuh saya datang ke rumah ibu itu karena anaknya mahasiswa kita yang dia dapat beasiswa full sampai selesai. Kita mau lihat ijazah tahfiz Qur'annya. Ternyata memang ada di rumah. Rumahnya sewa, bukan rumah sendiri. Kamarnya satu. Tempat tidurnya itu ibu-ibu, itu mesti diikat dengan karet ban motor. Saking sudah lapuknya mungkin. Tapi hebatnya anaknya ada yang hafiz, ada yang S2, keluarganya bahagia. Mungkin dia hanya menyibukkan diri dengan Allah sehingga Allah hadir menyelesaikan persoalan keluarganya dan dia mengatakan biaya hidup ini cukup. Kita Pak, kita ini termasuk saya enggak cukup karena bukan biaya hidup yang kita kejar dalam dunia ini. Apa yang benarnya? Bukan benar maksudnya ya. Apa itu? Yaitu gaya hidup. Jadi kan bedakan biaya hidup dengan gaya hidup. Jadi ada orang setiap tahun tuh karena dulu sudah terbiasa dengan liburan, tamasya, walaupun sudah dikasih tahu jalan putus. Tidak peduli ya, dia liburan juga. Nah lucunya karena sudah terbiasa, padahal kondisi orang tuanya, ekonomi orang tuanya nggak sama dengan dulu. Ya Bu ya, terpaksalah orang tuanya berhutang untuk liburan anaknya. Ini wajar atau tidak wajar, Pak? Tidak wajar. Terus diposting lagi kan di media sosial. Wah enak nih, liburan nih, asik nih. Dibaca sama yang berpiutang. Woi bro, ingat utang kau bayar. Diposting di media sosial. Ya. Dan ini kan tidak benar, Pak. Ya. Bahkan orang yang sudah sanggup, kan jalan-jalan sanggup, bayar hutang dia nggak sanggup bisa. Jalan-jalan menghabiskan harta keluarganya 100 juta. Ada orang jalan-jalan 100 juta, Bu. Lebih ada. Saya punya kawan, Pak. Dia cerita. Itu nggak kemana 300 juta. Kalau jalan sama keluarganya. Jadi saya bukan mengada-ngada yang kalau saya sebut 100 juta. Ya. Ya kalau ada uang 1 miliar, lalu 100 juta untuk jalan-jalan, tidak apa-apa. Tapi nggak mau bayar hutang itu yang masalah. Matlul ghani zulmun. Orang yang sudah sanggup bayar hutang, tapi dia nggak mau bayar hutang, dia termasuk orang zalim. Nah, Bapak dan Ibu, ayat yang berkaitan dengan harta ini ya juga banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebelum ke sana, kita coba bahas dulu ayat yang masih berkaitan dengan keluarga. Ya, agar kita mempersiapkan harta untuk ketahanan keluarga kita. Karena sedih juga ya Pak, Bapak tidak akan selamanya bekerja, termasuk saya. Saya mungkin ceramah ini juga tidak akan bisa lama-lama Pak. Kalaupun bisa mungkin orang yang datang ke tempat kita nih. Mudah-mudahan suatu saat ada sekolahnya, ada masjidnya, tinggal di situ ya dengan anak dan istri. Anak dan istri Pak ya. Tolong jangan ditambah. Anak dan istri-istri itu. Itu Bapak yang nambah. Ya. Mungkin tidak sanggup lagi Pak Haji. Nah, kalau Pak Haji silaturahim, Pak Haji yang ke tempat saya gitu. Nah, yang kita sedihkan, anak-anak kita itu lemah. Dari ayat ini, izinkan saya membacanya Bapak dan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Jadi kalau kata du'afa itu Pak ya, itu berkaitan dengan di'afan.
Apa du'afa di'afan? Lemah. Lemah apa? Ekonominya. Ya. Khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita terjemahkan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Ibu, bapak nggak bisa berbuat-buat apa lagi, udah tua. Kalau saya kasih uang nggak bisa nak. Tapi mas saya putus kuliah ini. Ya apa boleh buat. Saya tidak kuat lagi cari nafkah. Untuk obat mama papa aja susah. Kenapa? Waktu banyak duit dengan fenomena yang pertama saya lihat itu dihambur-hamburkan, berfoya-foya. Gimana hari esok? Esok-esoklah hitungannya. Sekarang kita nikmatin dulu hidup ini. Salah atau salah tuh Pak? Dengan mengatakan kan ada aja rezeki besok. Padahal dalam Islam itu ada konsep namanya menabung. Ada namanya investasi. Bukan harus konsumsi terus Pak. Ya, harus menabung. Bukan berarti pelit. Ya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Bu, gara-gara miskin lalu anak kita merampok, menjamret, mencuri, sedih enggak kita, Bu? Waduh, enggak kebayang, Pak. Siapa yang ketangkap tuh maling ayam? Anak Pak Haji. Anak Pak Haji. Gimana ceritanya? Kan bapaknya dulu di depan UIR kampus UIR tuh banyak rukonya tuh. Kok anaknya mencuri sekarang? Semenjak bapaknya meninggal, bapaknya tak mewariskan apa-apa. Habis semua, foya-foya. Kalau liburan itu ngabisin uang ratusan juta. Bukan tak boleh rihla. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya tamasya, Pak. Tapi kan tahu mana yang skala prioritas ini. Mana yang penting, mana yang sangat penting. Mana yang penting Pak? Rokok apa susu anak? Kalau anak dalam masa pertumbuhan. Mana yang penting Pak? Ibu bilang susu anak, bapak bilang rokok. Mana yang benar nih? Beda pendapat nampaknya. Kenapa saya sampaikan ini ayah bunda? Saya pernah ke sebuah desa. Lalu kemudian bertanya kepada warga desa itu, Pak, ada nggak belikan susu anak, Pak? Kemudian para ayah di kampung itu, ibu izin mengatakan nggak sanggup kami do Ustaz. Kenapa nggak sanggup? Mahal susu itu. Apa katanya Bu? Mahal. Ibu tahu mahal bahasa Inggrisnya Bu? Ya, bisa disebut dengan high price. Ada yang harga rendah, low price, ada yang tinggi. Sebenarnya yang mana yang rendah, mana yang tinggi? Susu apa rokok? Kok tahu ibu merokok ibu? Atau jualan rokok? Iya. Kalau kebutuhan susu hanya 200.000 sekaleng Pak, sebulan. Saya pernah coba itu, ya, belikan anak. 200.000, insya Allah loss sebulan. Tapi kalau kita waktu merokok misalnya, tapi saya yakin bapak-bapak di sini nggak ada yang ngerokok kan? Nggak ada kan? Nggak tahu nanti kalau keluar dari masjid ini. 20.000 anggap, kalau setiap hari selama 30 hari, itu berapa Pak? 3 kali lipat dari susu anak itu. Itulah yang hisabnya berat. Sekarang hisabnya ringan. Saking ringannya lupa dia nyebut Allah. Tidak ada orang merokok nyebut Subhanallah. Ada Pak? Yang pengalaman merokok? Ada Pak? Nah, paling dalam hati kan? Astagfirullah. Nyesal juga anak sekarang kurang cerdas. Karena tak dibelikan susu. Anak sekarang sulit ngafal Qur'annya, ngafal hadisnya, belajar agamanya. Kenapa? Kurang dulu nutrisinya. Telah diambil, dikapling, dikapitalisasi oleh ayahnya. Lupa harta untuk ketahanan keluarga kita.
itu hisabnya saya rasa berat, Pak. Ya, dia nggak tahu mana yang prioritas, mana yang memperturutkan hawa nafsu. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang kita coba lompat ke ayat harta setelah keluarga, ya, Pak. Banyak dalam Al-Qur'an. Kata ulama tafsir ada 96. Ingat, kajian kita masih berkaitan dengan harta. Mengambilnya, mencarinya, lalu membelanjakannya. Masuk waktu Isya, Pak. Ini karena libur, mana tahu cepatkan aja lah Isya ini gitu. Karena di sebagian tempat pengajian juga libur, Pak. Ya, pengajian juga libur. Tapi hebat di masjid ini, insya Allah pengajiannya jalan terus. Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu, dalam surah Al-Balad ayat yang ke-6 Allah berfirman, yaqulu ahlaktu malal lubadah. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi fenomena yang saya lihat tadi Bapak Ibu, mungkin waktu hidup lupa berhemat. Sering menghambur-hamburkannya. Ya. Sering kemudian menghambur-hamburkannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahwasanya ada hari esok lagi. Ada masa yang akan datang lagi yang kita tidak tahu. Bahkan maaf ini, seharusnya keluarga kita itu belajar dari keluarga-keluarga sebelumnya. Ibrahim, Imron, apa itu? Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Gara-gara liburan ada nggak orang tinggal sholat maghribnya, Pak? Ini saya pengalaman dulu di pantai Padang. Itu kan orang melihat sunset namanya, Pak. Sunset, matahari tenggelam. Kalau di Merapi orang melihat matahari terbit. Tapi sekarang semenjak erupsi abu vulkanik, orang mungkin tahun baru ini agak kurang ke Merapi. Kabarnya masih aktif ya, Pak? Ya. Saya mungkin kalau ke Gunung Merapi saya nggak sanggup. Tapi kalau Gunung Sailat mungkin masih sanggup. Nggak tahu Pak Haji Koi suruh cari durian ke sana. Ya. Nah, kita lihat Bu, waktu itu sudah mulai terbenam pas azan maghrib berkumandang. Kalau di Padang itu kan ada Masjid Mujahidin tuh ya. Saya masih ingat masjidnya bagus, Pak. Ya, lampunya hidup terus. Ini maaf bukan nyindir pengurus, ada lampu mati di toilet kita bukan. Ya. Ayah. Lampunya terang, hidup. Azan, boleh mandi, Bu. Bahkan boleh istirahat. Ada ruang aula untuk para wisatawan di situ. Sayangnya tidak semua ke masjid. Kalau sempat ke masjid saya rasa melimpah ruah itu. Masih ada yang disibukkan dengan tamasya-tamasya itu. Nah, itu yang nggak boleh. Melalaikan ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kemudian lalai, kemudian yang berikutnya banyak menghaburkan harta itu, lupa kemudian bekal keluarga yang akan datang. Ya. Harus berhemat, Pak. Tapi bukan berarti kita pelit. Nah, Bapak dan Ibu, tabiat yang berikutnya keluarga kita harus hati-hati, ya. Saya menemukan dalam surah Al-Humazah. Kalau enggak salah ini surah ke 104, ya. Saya lihat ini bukan ceritain orang, Pak ya. Ini hanya sebagai renungan saya. Nah, kalau nanti kita banyak duitnya, kalau pulang kampung jangan melagak, jangan sombong. Tetaplah menjadi orang yang beradab. Karena adab itu lebih penting kan? Al-adab qabla ilmi, adab sebelum ilmu. Jadi ibu-ibu ini saya lihat nggak pakai jilbab. Jilbab sunat apa wajib, Pak? Wajib. Dia pulang kampung agar kelihatan orang kota, jilbab ditanggalkan. Misalnya ya, ini kan kekeliruan. Rupanya kenapa? Bahkan ada yang pakai jilbab, jilbabnya diikat di leher. Ya, pasrah tapi tak rela. Oh, nampak itu kalungnya besar di lehernya, Pak.
Rupanya jilbab itu diikat supaya nampak kalung yang besar itu. Lalu lengannya pendek. Kan lucu orang pakai jilbab tapi lengan tangannya itu pendek, ya Bu. Kenapa digulungnya pendek? Supaya melihatkan gelangnya panjang gitu. Hampir sampai ke siku saya lihat. Tapi sayangnya Pak, begitu belanja di kedai, beli misalnya satu permen 1.000, kasih orang toko uang 2.000, kembaliannya diambil lagi 1.000 itu. Ya. Harusnya kalau belanja di kampung sekali-kali pulang, belanjanya 1.000, uangnya 10.000, sisanya nggak usah diambil, bukan sombong. Itu ternilai dari sedekah. Dan sedekah itu kan nggak mengurangi harta kita kan? Mana kok sadaqatun bimal? Sedekah nggak mengurangi harta kita. Jadi hati-hati nih Pak, ya. Timbul masalah baru, kesombongan baru. Bahkan sampai di kampung, nih waktu liburan panas banget. Nggak kayak kita, ya. Misalnya ditambah-tambah lah, ya. Lalu mengumpat, aduh, ini macam mana jalan ini, tidak beres dan seterusnya. Nah, hati-hati dengan ayat yang masih berkaitan dengan harta ini, Bapak Ibu. Kalau jalan-jalan keluarga kita, tema ini menarik ya, menurut saya disampaikan. Agar kita mempersiapkan harta itu bukan hanya untuk sekedar liburan, tapi ada yang lebih penting. Yang kedua, kalaupun nanti diberikan kesempatan membelanjakan harta itu, jangan kita boros. Ada skala prioritas. Yang ketiga, nah ini dia. Kalau belum siap dengan kelebihan harta, nggak usah minta harta Pak. Stop dulu doa warzuqna wa anta khairur razikin. Karena itu memang hebat doanya. Ya Allah berikan kami rezeki karena engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau tak siap dengan harta itu. Kenapa? Penyakit orang yang banyak harta ini rendah hati atau tinggi hati Pak? Tinggi hati. Dipegang sama orang kampung mobilnya itu. Ya. Wih, jangan pegang-pegang. Tak terganti jopang tuh. Sekali-sekali pulang kampung. Bok ya orang kampung itu diajak jalan Pak. Tapi dimaki orang kampung itu. Ini kalau saya perhatikan ayat wailul likulli humazatil lumaza, kata ulama tafsir, apa beda humaza lumaza? Kalau humaza itu dengan perkataan Pak. Ya. Ini penyakitnya bisa terkena siapa saja Bu. Ya. Kalau dengan lumaza itu berkaitan dengan perbuatannya. Nah, kalau terjemahan celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pulang kampung sekali-kali mencela orang kampung saja kerjanya. Bagus nggak usah liburan ke kampung. Bahkan maaf ya Bu, kalau dihitung-hitung sebenarnya rugi orang kampung. Ini contoh. Kita pulang kampung Pak, bawa roti gabin 1 belek. 1 kaleng itu. Mungkin modalnya 100.000 lah. Untuk minum pagi itu pun untuk kita juga di kampung minum. Begitu balik ke Pekanbaru, ya, beras tak berapa kilo, ayam kampung yo. Wah, buah, katan, durian, pengalaman Pak ya. Tekor orang kampung tuh. Ya kan? Tapi mencelahnya nomor 1. Bahkan karena kaya dia, nah ini keluarga ini bahaya ini. Allazi jama'a malla wa'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yasabu anna malahu akhlada, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Apa sih hubungannya dengan lumazah, humazah wal lumazah tadi Ustaz? Humazah, lumazah. Orang yang suka merendahkan orang lain, menghina orang lain ini biasanya memiliki harta yang lebih, merasa levelnya lebih dari orang lain. Itu penyakitnya, sombong. Padahal harta yang dia kumpulkan tadi, nah ini kita pertengahan harta keluarga ini. Ya Bu, tidak boros, tapi bukan kemudian merendahkan orang dengan harta, mengumpulnya, menghitung-hitungnya, tidak. Jangan. Ini sanggahan Pak. Ya, ajarkan anak-anak kita. Kita ini menabung, bukan kita bakil, bukan pelit.
kalau kita membelanjakannya, itu yang skala prioritas. Karena harta ini, itu manfaatnya setelah kehidupan dunia ini. Ya, itu yang paling penting. Persiapan setelah kehidupan dunia ini. Sanggahan Allah, kalla layumbazanna fil hutama. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Ini maaf ya Pak ya. Jadi kalau kita merendahkan orang kampung, sekali-sekali datang, ya. Bila kau Mas Haji kau siap kau? Entahlah Pak Haji. Kali Pak Haji ini bantu. Ya kalau ndak mau bantu ndak akan selesai Mas Haji kau. Kalian susah jadi orang. Kalau ambo kau yo sanang. Sawit banyak. Sombong ndak tuh, Bu? Oh, udah bangga-bangga rupanya ndak. Dia bilang pula tuh, enggak usahlah dicatat-catat nama saya. Saya mau pulang juga lagi balik ke kota. Saya nyumbang enggak usah catat. Ah, iyalah Pak Haji. Berapa Pak Haji? 2.000. Patut enggak dicatat. Nyumbang 2.000. Jalan-jalan 100 juta, nyumbang masjid kampung 2.000. Wajar atau enggak wajar tuh, Pak? Merendahkan orang lagi. Ah, itulah dia yang akan menerima hutoma. Hutoma ini Bapak Ibu berat. Dijelaskan di sini. Wa ma adraka mal hutama. Dan tahukah kamu apakah neraka hutama itu? Macam-macam kan nama neraka ini Pak. Kalau kata ulama tafsir Ustadz Adi Dayat, ada orang lari, ditangkap lagi, disiksa lagi. Tapi kalau hutama penjelasannya di sini, allati tatali'u 'alal afida innaha 'alaihim mu'sada fi amadin mumaddadah. Mungkin ibu bapak sering baca ayat ini, tapi kita harus perlu mentadaburinya. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat. Nah, gimana mau pergi Pak? Membakar dari bawah. Nah, ujungnya itu fi amadim mumaddadah. Mereka diikat kemudian ya pada tiang-tiang yang panjang. Itulah neraka hutama itu. Hati-hati kalau keluarga kita banyak duit, kemudian kita pergi tamasya, rihla, rekreasi, traveling, apapun namanya, tapi justru kemudian merendahkan orang lain dari harta itu, ingat, suatu saat itu bisa binasa. Tapi hebat bapak-bapak di sini. Nah, ketika ayah masih punya uang, kita harus tahu mana skala prioritas. Pendidikan, kesehatan, betul Bu? Dan lain sebagainya. Itu penting dalam keluarga. Tapi bukan hanya sisi materi saja, termasuk nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai yang harus kita pahamkan pada anak kita. Kalau punya harta, kita harus menjaganya, hifzul mal. Jangan menghambur-hamburkannya. Yang kedua, kalau kita tidak punya harta, bersabarlah. Ya. Dan jangan lupa setelah kita memiliki harta yang banyak lagi, misalnya dari tidak ada kemudian menjadi ada lebih banyak lagi, jauhkan dari bentuk kesombongan. Saya yakin Pak ya, ini Pak Haji, anak-anaknya insyaallah selesai pendidikan yang baik, ya, karena diajarkan keluarganya memahami makna syukur. Jadi orang Pak, kalau sudah berlebih semuanya, kadang lupa pula dia bersyukur ini. Mengumpul. Masa jalan-jalannya ke sini terus? Sekali-sekali ke Amerika dong. Tapi anak yang baik, tahun ini kita nggak usah kemana-mana. Kita di dekat sini aja. Kenapa? Kalau ada budgetnya, anggarannya, bagaimana kalau kita serahkan ke lembaga kemanusiaan yang membantu Palestina? Bagus enggak anak ibu kalau begitu cara berpikirnya, Bu? Oh, ibu tenang aja, Bu. Kalau ibu enggak ada lagi, kalau bapak enggak ada lagi, anak ini insyaallah Allah akan jamin. Bagaimana kita lihat cara berpikirnya, ya, bagaimana masa depannya. Karena dia lebih paham, ya.
Wa anfiqu fisabilillah, yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, harta dan ketahanan keluarga ini sangat penting sekali. Tapi banyak orang yang kemudian ya binasa gara-gara tidak bisa mengontrol, memanage harta yang dia miliki hari ini. Seakan-akan dunia ini akan berakhir. Padahal harus tahu tujuan harta ini untuk apa dalam keluarga kita. Yang tadi dijelaskan, jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di sini bukan masalah hanya akidah ibadahnya, termasuk bagaimana harusnya anak-anak kita itu punya kemandirian finansial. Saya boleh menyandar sedikit ya, Bu? Oke. Ibu, saya tanya, Bu. Kalau Ibu tidak ada lagi, anak-anak Ibu ada yang gadis misalnya satu. Ya, kerja. Tadi saya lagi ngetes karyawan lagi, Bu. Untuk di satu usaha kita. Bapak Ibu doakan mudah-mudahan usahanya berkembang ya, Bu. Nah, besok ngetes lagi. Saya bilang ke dia, Kak, kakak kalau kerja milih-milih enggak? Enggak, Pak. Yang penting halal. Alhamdulillah. Kenapa saya sampaikan begitu, Bu? Jangan anak kita yang lemah akidahnya, lemah ibadahnya, dan lemah finansial keuangannya. Ketika kita enggak ada, dia ingin hidup instan, dia ingin cepat kaya, kemudian dia gengsi kerja-kerja yang kasar, yang lama, yang perlu nilai juang, waktu juang, dan seterusnya. Tiba-tiba dia mau instan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sedih enggak Ibu kalau keturunan kita ada yang menjual dirinya, Bu, untuk mendapatkan harta ini? Sedih enggak, Bu? Nah, saya perlu ingatkan Bapak Ibu yang tinggal di sini. Di sini itu banyak laporan ke kita. Itu subuh-subuh kalau kita dari rumah ke masjid. Kalau anak-anak itu baru keluar dari tempat hiburan malam, baru pulang. Ada yang muntah di jalan, di tempat hiburan itu. Dan banyak itu, Pak, di kota kita. Dan rata-rata masih muda belia. Masih SMP, SMA, na'udzubillah. Betul nggak yang saya cangkapkan ini, Pak? Betul nggak, Pak? Ah, Bapak kok tahu betul? Pernah Bapak ke situ? Hah? Oh, ada berita ya? Iya, betul kata Pak Haji Koi. Berita online, berita mungkin offline, cetak, kita lihat yang tertangkap dan lain sebagainya. Narkoba dan lain sebagainya. Nah, kan sedih, Pak, kalau punya keturunan ini. Maka ditata mulai dari sekarang. Bagaimana dia berusaha mencari harta, bagaimana dia membelanjakannya, dan kemudian tidak menghambur-hamburkannya. Sedih kita, Bu. Ya, jadi kalau ada orang bilang harta itu tidak penting, justru Islam hadir bagaimana nilai-nilai kesejahteraan itu pada keluarga. Bagaimana pemerataan ekonomi itu bagi semua pihak. Ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya, bahkan wakafnya. Supaya semua kita ini hidup dengan sejahtera. Gitu, Pak. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz berarti kami nggak boleh libur. Siapa bilang, Bu? Justru libur itu menghidupkan ekonomi masyarakat desa. Betul? Saya pernah membahas namanya ekonomi mudik. Apa ekonomi mudik itu? Kira-kira orang kalau mudik lebaran ini sedikit apa banyak, Pak? Jutaan. Kira-kira ekonomi di sepanjang jalan Pantura, kemudian di desa dan seterusnya, hidup enggak ekonomi orang, Pak? Hidup. Ya, bukan dilarang. Cuman masuk kita bijaksana lah, ya. Tapi kalau kemudian harus berutang, na'udzubillah. Ini katanya harta membangun ketahanan keluarga. Maaf, Bu, karena menyenangkan hati anak gadis akan nikah. Dalam bahasanya itu akan baralek. Dihitung biaya gedungnya, cateringnya, hiburannya, pelaminannya, dan seterusnya. Habis misalnya diperturutkan 500 juta. Ya, Pak, kita pegawai misalnya,
gaji 15 juta, ambil kemudian pinjaman 500 juta, angsurannya sekian lama 20 juta. Itu sengsara membawa nikmat atau nikmat membawa sengsara? Dah meninggal atuknya dah meninggal. Cucu-cucunya harus kemudian menanggung hutang. Gara-gara katanya sayang anak tadi. Kira-kira ada nggak terjadi ini fenomenanya di masyarakat Bapak Ibu? Nah, banyak. Jadi nggak mesti begitu juga kita Pak. Biar terlihat kaya, padahal itu tidak kaya. Membuat kita dan keluarga kita sengsara. Ya, sederhana saja. Walaupun itu tak mudah. Ya, walaupun itu perlu kesabaran untuk melatihnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama Bapak dan Ibu, harta dan ketahanan keluarga itu sesuatu yang sangat penting sekali. Betul Pak? Untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi dan seterusnya. Maka walaupun dibebankan kepada suami, pada ayah sebagai qawam, tapi istri harus bijaksana juga, anak-anak harus bijaksana juga, dan harus berkolaborasi kerjasama untuk ya membelanjakan harta ini. Jangan kemudian aminkan semua Bu. Misalnya nih, suami ibu pulang-pulang bawa handphone baru, alhamdulillah. Datang istrinya, mana handphone yang lama bang? Sudah saya kasihkan. Kemana? Ditanya istrinya, kamu curiga aja bawaannya. Kemana handphone yang lama? Sudah saya kasihkan. Ya kemana? Kamu jangan marah ya. Enggak. Kemana? Itu ada janda muda. Suaminya udah 40 hari yang lalu meninggal dunia. Ini hari yang ke-41. Rencana saya hari ke-45 mau ke sana. Sebagai tanda jadi saya kasih handphone. Insya Allah Bapak akan dilempar piring tuh Pak. Ya. Nah sebenarnya istrinya marahnya bukannya bab itu. Handphone masih bagus. Tapi karena ingin kelihatan mentereng, cicil handphone harganya 30 juta. Kata orang sukses. Padahal tidak sukses. Sukses dan kelihatan sukses sama apa beda Pak? Beda. Yang maunya yang mana kita? Keluarga kita. Yang sukses Pak. Bukan terlihat sukses. Handphone 30 juta. Gajinya 3 juta. Angsuran handphone 3 juta setengah. Nanti ditanya, dari mana nanti bang? Ada aja rezeki dari Allah itu. Ini kata Ustaz Das'ad Latif, beleng-beleng. Orang macam ini. Ya. Na'udzubillah Bapak dan Ibu. Jadi bijaksanalah. Jadi yang membuat kita miskin ini ya bukan Allah Pak. Sejatinya kita sendiri. Kurang pandai bersyukur. Tidak tahu mana yang prioritas. Sayang anak Pak. Saya sayang anak Pak Haji. Anak saya perempuan paling tua. Tidak tahu berapa lama lagi nikah. Ya. Rencana saya mengundang ibu-ibu di sini bukan yang pertama. Nanti anak saya yang keempat. Datang ya Bu. Dia kelas 3. Dia sekarang 3 tahun baru Bu. 3,5 tahun ya. Kelamaan ya? Oh kelamaan. Nah, baiklah. Yang paling tua aja ya Bu. Tapi doakan saya tidak memaksakan kehendak. Kadang ibu ini ngaminkan pula. Iyalah bang, anak kan sekali-kali ini. Kadang banyak salah kita ini Pak. Buktinya besok Ramadan ya. Bang, kita cat rumah yuk. Kan abang sudah dapat nih bonus akhir tahun. Ya, cat rumah. Awalnya cat rumah. Ujung-ujungnya renovasi pagar juga. Gitu. Semuanya nak diganti. Gitu. Ya, bang, ganti toples lah. Siap. Namanya suami takut istri. Ganti meja tamu, iyalah kan sekarang tidak COVID lagi, mungkin tamu banyak. Gantilah, ganti kulit sofanya, ganti gorden, ganti semua ganti. Dalam hati suaminya lama-lama kau ganti nih. Tapi kasar juga macam ini ngomongnya kan Pak.
Kapan zakatnya lagi? Kapan infaknya lagi? Sibuk dengan dunia ini, dengan riuh-riuh dunia ini. Begitu malam Ramadan, Pak Kowi, 2 malam, alhamdulillah. 1 malam di sini berapa, Pak? Kalau Ramadan itu, 1 hari itu 300, Pak Haji ya. Pak Kowi, 5 malam, alhamdulillah. Pak Haji, 5 malam. Ada orang sholat di sini, kaya dia. Tidak ada 1 malam pun ngambil, setengah malam pun tidak. Dia sholat aja terus ini, ikut ceramah santapan rohani Ramadan, subuh juga tak salah, baik dia, alhamdulillah. Tapi datang bendahara masjid, Pak, apa kayo? Tapi kok tidak nyumbang Pak 1 malam 2 malam? Tidak, ambo rencana niu keliling dunia hari raya besok. Kece-inyo, itu pesawat macam itu besok ambo ya. Datang bendahara masjid, maaf Pak Haji ya, kalau Pak Haji sholat di sini ketahuilah ibadah Bapak selama ini dibiayai oleh orang lain. Oh iya, kalau saya tersinggung tuh Pak. Tapi benar nggak tuh Pak? Benar, imam kita bayarkan, ya kan Bu ya? Wah, kebersihan, program-program betul Bang ya? Nah, tiba-tiba Pak Haji ini tinggal beres saja dia. Datang bendahara, maaf ya Pak, ternyata ibadah Bapak, kalaupun Bapak kaya masih dibiayai oleh orang lain. Kalau dia tak punya akal sehat tuh Pak, tersinggung dia tuh. Ayolah, kalau perlu ambo besok 29 malam. Kalau perlu 300 malam ambo sekalian. Akhirnya lah bangi itu Pak. Tak ikhlas lah gitu. Ya. Itu kan salah itu Bu. Betul nggak? Orang dihitung imamnya, dihitung, maka ketemu kata Pak Haji tadi 350.000 semalam. Dia nggak ikut sama sekali. Itu kan maknanya ibadahnya dibiayai oleh orang lain. Bahkan orang miskin pun ikut membiayai ibadah orang kaya. Betul Pak ya? Ini harus dipikirkan. Bagaimana hifzul mal, menjaga harta ini. Untuk liburan mau dia habis-habisan. Nah ini yang perlu kita didik ya, keluarga kita memahami bagaimana posisi dan harta itu dalam rumah tangga kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jangan nanti kita sampai anak kita minta-minta, nauzubillah Bapak dan Ibu, karena al-yadu ulya minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Sebelum saya simpulkan 3 menit lagi menjelang Isya, jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Ada Bu? Ya. Tapi jangan sampai Ibu takut pula mau jalan-jalan ya. Lanjut aja. Tapi salahnya kalau berhutang pula, ditagih orang rental mobil, mana bayarnya Bu? Udah sebulan belum juga, mobil udah dipakai seminggu, tapi bayarnya udah sebulan belum dibayar-bayar. Salah nggak tuh Bu? Salah itu. Itu yang harus bijaksana. Ada Bapak Ibu? Cukup? Paham apa yang kita bahas malam ini? Harta dan ketahanan keluarga kita. Jadi harta ini punya kedudukan yang baik sekali dalam keluarga. Karena kita takut meninggalkan keturunan yang lemah. Ya, di Afan tadi. Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah semuanya. Nah, namun ketika kita memposisikan harta itu untuk ketahanan keluarga kita, maka bijaksanalah dalam membelanjakannya. Nah, di akhir tahun ini itu diuji, Pak. Maaf ini, uang sekolah anak belum bayar, tapi jalannya udah kemana-mana. Salah nggak tuh, Pak? Itu yang perlu kita ingatkan itu. Minta maaf juga nih buat yang merokok, ya. Ngerokoknya ayahnya banyak, tapi SPP anaknya nggak dibayar-bayar, itu juga keliru gitu, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya harta sangat penting untuk ketahanan keluarga kita. Tapi jangan sampai kemudian keluarga kita binasa ya Pak, gara-gara kita tidak mempersiapkan sebaik mungkin untuk pendidikan ke depannya, kesehatannya, dan ajarkanlah anak-anak kita bagaimana membangun aset keluarga itu dari investasi yang baik, ya, kemudian menempatkannya di tempat yang baik, mengelolanya, membelanjakannya. Nah, mudah-mudahan
kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang Allah titipkan pada kita. Saya yang perlu didoakan Bapak Ibu, semoga keluarga kita walaupun tidak liburan tahun ini tetap banyak-banyak bersyukur ya Bu. Ya, kalau ngelihat banjir, longsor, Merapi, macam-macam, sepertinya kita lebih bersyukur Pak ya, tidak kemana-mana ya. Nah, dan saya belajar dari ibu yang malam itu saya temukan, kalau untuk biaya hidup saya cukup Pak. Tapi kalau untuk gaya hidup, mungkin saya yang tidak cukup Bu, saya bilang. Nah, mudah-mudahan kita harus memilih sesuatu yang baik untuk keluarga kita. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan lebih bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga kita dari harta yang Allah titipkan pada kita. Banyak maaf dari saya, semoga keluarga kita Allah jaga ya saat kita ada maupun tiada dan bersama kelak sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.